Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika, kelas Ekonomi Syariah I, akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Lalu, hasilnya dirumuskan menjadi deskripsi dan spesifikasi jabatan dalam bentuk tertulis. Deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal-hal yang ada pada deskripsi jabatan pada umumnya meliputi: yang pertama, identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian, dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada sifat jabatan yang meliputi uraian jabatan, wewenang. Wewenang adalah hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan hak untuk melakukannya, atau mengharuskan orang lain untuk melakukannya. Asas dasar yang menguasai hubungan ini adalah asas persamaan antara wewenang dan tanggung jawab. Lalu ada hubungan dengan jabatan. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran, serta prosedur kerja. Lalu ada supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan, misalnya panas, dingin, berdebu, ketal, bising, dan lain-lain, terutama kondisi kerja yang berbahaya. Lalu ada tentang kualifikasi. Ada kualifikasi umum, biasanya meliputi usia, status pernikahan, kemampuan bekerja dalam tim, bersedia ditempatkan bekerja di area tertentu, attitude seperti jujur, bertanggung jawab, rajin, dan lain-lain. Lalu ada kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus ini meliputi berpenampilan menarik, tinggi badan, tidak buta warna atau berkacamata, dan ketersediaan shift. Selain ada deskripsi jabatan, ada persyaratan atau spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tetapi dapat juga disusun secara terpisah. Isi spesifikasi jabatan yaitu: yang pertama, syarat umum, meliputi pendidikan, harus memiliki ijazah terakhir sesuai yang diinginkan perusahaan, misalnya terakhir S1 atau S2. Lalu ada pengalaman. Orang yang akan menduduki jabatan tersebut biasanya minimal memiliki pengalaman, misal 2 tahun di bidang jabatan yang akan diduduki. Lalu ada syarat khusus. Yang pertama, kondisi fisik atau psikis, misalnya harus memiliki tinggi badan sekian, tidak berkacamata atau buta warna. Lalu jenis kelamin, ada posisi jabatan yang mengharuskan diisi oleh gender tertentu, diharuskan laki-laki atau diharuskan perempuan. Yang terakhir ada minat dan bakat. Lalu saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur analisis jabatan. Yang pertama ada prinsip analisis jabatan. Beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam analisis jabatan adalah: 1. Batas-batas pekerjaan dalam suatu jabatan harus ditentukan dengan jelas, menyangkut kewenangan jabatan dan batas waktu pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jabatan lain. Yang kedua, ada analisis jabatan harus didasarkan pada kenyataan dengan data-data yang digunakan harus benar-benar aktual dan dapat dipercaya untuk mengurangi subjektivitas. Yang ketiga, proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi. Yang terakhir, ada situasi dan kondisi pekerjaan harus diperhatikan agar analisis dapat memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu jabatan tertentu.
Lalu ada prosedur analisis jabatan. 1. Penentuan tujuan analisis jabatan. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan dari analisis jabatan dan informasi apa yang diperlukan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan merupakan penyusunan rencana yang meliputi 1. Penentuan informasi umum tentang organisasi seperti visi, misi, struktur, termasuk juga data jabatan yang ada. 2. Penentuan komponen informasi jabatan yang menyangkut identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan jabatan. Lalu, penentuan metode pengumpulan data yang mencakup pendekatan yang digunakan, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. 1. Memilih unit kerja yang akan diambil datanya. 2. Menginventaris jabatan yang ada dalam unit kerja. 3. Menginventaris jumlah pemangku jabatan. 4. Menentukan jumlah sampel pada unit kerja. 5. Memilih nama pemangku jabatan sebagai sampel. 6. Mengumpulkan data menggunakan metode tertentu. Dan yang terakhir, mencatat dalam lembar kerja analisis jabatan atau job analysis worksheet. Yang keempat, pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan. Yang kelima, penyajian data analisis jabatan dalam bentuk uraian jabatan, persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, desain jabatan, dan bobot nilai jabatan. Dan yang terakhir, penyusunan program-program manajemen sumber daya manusia lainnya. Itu tadi prosedur analisis jabatan. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis jabatan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.